Oke. Maaf agak telat masuknya ya. Ketemu lagi di dalam program Petrikor, program di mana kita menyelam dalam makna kata ya. Nah, ini udah Petrikor yang ke-7. Agak lamban saya rekaman karena ternyata untuk bikin Petrikor nggak gampang juga ya risetnya gitu, karena ada satu hal yang agak berbeda yang ingin saya lakukan kali ini. Jadi Petrikor yang kali ini temanya makanan, tapi semuanya berawalan dengan bak, gitu ya. Kalau dari apa namanya, karakter yang saya gunakan di sini, ada karakter Cina, udah kelihatan arahnya mau kemana ya. Ada bakmi, bakwan, bakso, bacang, bakpao. Oke, ini sebenarnya hanya lantaran untuk saya menampilkan gambar ini gitu ya. Jadi jadi ada gambar tentang migrasi. Ini gambar migrasi Homo sapiens. Jadi teori yang out of Africa gitu ya. Bahwa 200.000 tahun yang lalu Homo sapiens itu berasal dari Afrika, bermigrasi kemana-mana gitu ya, interaksi dengan spesies lain seperti Neanderthal, Denisovans gitu ya, dan kemudian berkembang biak jadi manusia modern sekarang ini gitu ya. Nah, pertanyaannya tuh sebenarnya selama ini kalau kita bilang orang Indonesia asli itu seperti apa sih sebenarnya orang Indonesia asli itu? Karena ternyata memang orang Indonesia itu di daerah ini ya, daerah kepulauan Indonesia itu berlapis-lapis gitu ya. Jadi ada yang datang ke sini sudah 65.000 tahun yang lalu disusul dengan migrasi yang selanjutnya. Jadi mungkin kalau teman-teman Petrikor mengamati gitu, teman-teman dari Indonesia Timur itu lebih mirip dengan orang-orang aborigin Australia itu karena memang istilahnya apa ya, kolam genetisnya itu mirip gitu dari 65.000 tahun yang lalu. Sedangkan yang Indonesia Barat itu banyak terpengaruh oleh istilahnya migrasi out of Taiwan. Jadi sekitar 3.000-4.000 tahun yang lalu, 4.000 tahun yang lalu itu ada gelombang berikutnya, dan kemudian di era modern dalam arti ada perdagangan dan sebagainya, mulai itu Indonesia itu istilahnya mungkin kalau boleh pinjam istilah ya melting pot ya. Ada yang dari Arab, ada yang dari Cina datang berikutnya, ada yang dari penjajahan bekas penjajahan Belanda, Portugis dan sebagainya, bercampur aduk lah jadi satu, jadilah Indonesia yang beraneka rupa gitu, orang Indonesia yang beraneka rupa. Hanya saja kalau dari segi bahasa, dari Petrikor yang kemarin itu kan kita sering kali, terutama saya mungkin ya, saya banyak menemukan kata-kata yang asalnya Proto Melayu Polinesia. Ya, itu tua ya, Proto Melayu Polinesia itu usianya 6.000 tahun yang lalu paling tidak setidaknya. Itu bahasa yang tua, terutama untuk yang alam gitu, nature atau tubuh, bagian tubuh manusia, arah mata angin kita udah bahas kemarin ya. Itu semuanya berasal dari 6.000 tahun yang lalu, bisa diurut jejaknya. Nah, yang saya penasaran kok saya waktu melakukan Petrikor yang sebelumnya itu inget kalau dulu pelajaran sejarah di SMA itu diajarinya orang Indonesia tuh berasal dari Yunan. Ternyata setelah saya cari lagi, saya gali kembali, aslinya sebenarnya Hokkien, Fujian. Jadi teorinya adalah out of Taiwan. Jadi dataran Cina di seberang Taiwan tuh namanya Fujian, bahasanya Hokkien. Dan kalau dari peta ini ya
3.000 4.000 tahun yang lalu bermigrasi ke selatan ke Indonesia. Siapa yang dari Yunan? Yang dari Yunan tuh Laksamana Cheng Ho ya. Jadi yang terkenal di Semarang, Laksamana Cheng Ho itu memang dari Yunan. Itu adalah istilahnya gelombang migrasi berikutnya. Nah, menariknya kenapa? Karena yang ini tadi makanan, jadi garis migrasinya itu bisa dilacak dari kata yang kita gunakan. Ya, kata yang kita gunakan ini, em, kalau Mandarinnya saya nggak yakin ini bacanya bak ya, kalau nggak salah row apa gitu. Nah, tolong dicek ya Gio. Gio. Gio ini konsultan, mahasiswa saya konsultan yang saya konsul kalau masalah aksara Cina gitu, Chinese Mandarin letters gitu. Nah, ini bak itu, hiak bah itu dapatnya dari Hokkien dan itu beda dialek dengan Mandarin. Sehingga memang ini sebagai jejak eh, linguistik bahwa kita itu dulu banyak yang berasal dari nenek moyang ya, itu dari Fujian sana, dari yang pakai bahasa Hokkien. Dan kemarin Gio ngasih lihat, ada peta ini loh Pak, lihat banyak sekali di Jawa Sumatera yang memang masih Chinese-nya itu Hokkien, Fujian Hokkien gitu ya, pakai kata-kata dari dialek Cina tersebut, dialek Hokkien. Nah, langsung aja ya. Yang paling terkenal tentu saja bakmi. Bak itu, oh sorry sorry, sebelumnya mungkin aku balik dulu ya. Bak itu aslinya daging babi. Mungkin udah tahu. Kalau dilihat karakternya kelihatan ya. Jadi ada kotak, terus kakinya 4, 1, 2, 3, 4. Bentuknya kayak kepala babi memang ya. Jadi kata Gio, aduh saya citing, shout out to Gio ya. Eh, Kata Gio memang dulu itu antara babi dan daging itu interchangeable, dan ada suatu masa ketika daging yang tersedia itu cuma babi. Jadi kalau bilang bak itu konotasi atau dimaknainya selalu babi gitu ya. Ya, tapi sebenarnya bisa ini daging secara umum. Sehingga kalau kita di Indonesia, bakmi yang paling representatif menurut saya pribadi, mie ayam gitu ya. Karena dagingnya daging ayam, mie-nya ya. Mie-nya mian mie itu aslinya gandum ya. Jadi ini aksara ini aslinya gandum. Jadi daging yang disajikan bersama gandum, maksudnya begitu ya, bakmi gitu, bakmi. Mie ayam tuh paling representatif bakmi, walaupun kemudian kita memaknai bakminya ya gandumnya ya, jadi mie-nya aja sebenarnya. Jadi kalau kalau mau proper ya sebenarnya kalau nyebut mie ya mie nggak pakai bak gitu ya. Language Nazi banget ya. Jadi mie ya mie aja gitu, mie. Nah, mie itu noodles dari gandum yang dibentuk seperti itu, panjang-panjang. Baknya itu ada komponen dagingnya, aslinya memang babi tapi bisa dimaknai umum daging. Nah, kalau ngomong bakmi jadi sekarang mie ayam. Nah, mie ayam tuh bener mie ayam ya kan, bakmi. Dagingnya daging ayam ya dalam kasus ini. Walaupun mungkin karakternya bukan seperti ini kalau ayam ya. Ini karakter babi. Mie ayam. Oke, itu bakmi. Bakwan. Ini menarik lagi. Bakwan. Kok bisa kalau sekarang di kita yang namanya bakwan tuh gorengan. Gorengan ada isinya jagung, isinya wortel, isinya kubis, mana dagingnya gitu ya. Ya, jadi bakwan itu aslinya adalah meat that is shaped into a small ball ya. Jadi on itu bola-bola kecil. Daging yang berbentuk bola-bola kecil. Ini yang masih tersisa yang asli bakwan beneran adalah bakwan kawi, saudara-saudara. Yang suka jajan bakwan kawi itu bakwannya kok bukan gorengan sayur gitu, tapi kayak bakso gitu malahan ya. Ya karena memang
One-nya itu sebenarnya karakter ini aslinya artinya adalah round shape, little round shape gitu ya, eh, bola kecil. Nah, kok bisa jadi gorengan sekarang ya? Jadi gorengan isi jagung, wortel, karena kita miskin, saudara-saudara. Jadi karena kita mencari alternatif yang lebih murah daripada daging, makanya ketika bikin bakwan gorengnya sayuran gitu ya. Jadi mungkin itu ada kaitannya sama, enggak tahu, zaman paceklik 60-an or somehow. Saya nggak begitu ngerti sejarah ya, jadi ya seperti itu. Jadi bahwa yang tadinya daging dalam bola-bola kecil jadi daging apa? Jadi gorengan sayuran itu karena kita tidak punya uang. Bakwan, oke. Selanjutnya bakso, of course. Tadi ada bakmi, ada bakso. Nah, bakso itu aslinya adalah floss, fluffed means. Jadi daging cincang ya. Jadi bakso itu ya masih masuk ya kalau ini ya. Jadi flossnya itu bukan berarti terus jadi abon ya, tapi maksudnya dia dagingnya dikecil-kecilin gitu. Jadi kecil-kecil dicincang jadi kecil-kecil. eh Kalau tahu meatballnya apa, Swedish meatball atau Italian meatball gitu, nah itu mungkin lebih representatif ya. Tapi kan kalau Swedish atau Italian meatball kan dagingnya banyak ya, jadi lagi-lagi mahal. Kalau ini dagingnya dicampur sama tepung kanji gitu ya, jadi lebih murah gitu. Ini versi murahnya. Jadi bakso adalah daging cincang aslinya ya, daging cincang. Kebetulan dibentuk bola-bola kecil, kok jadi bukan bakwan ya, jadi bukan, beda gitu ya. Ini bakso gitu. Bakso disajikan dengan bakmi kalau di foto ini ya. Bakso dengan bakmi, daging cincang gitu. Lalu ada lagi apa? Bacang. Nah, ini shout out untuk Bu Herdi yang bertanya, kalau bacang gimana Pak? Gitu. Kebetulan waktu saya bikin ini harus konsul ke teman-teman saya yang Tionghoa yang keturunan ya. Jadi supaya agak lebih autentik suaranya. Nah, bacang kayak gimana bacang? Ya, bacang itu aslinya dumpling, cangnya dumpling, baknya daging atau ya babi, daging secara umum. Yang ini aslinya menarik ya, aku sempat kalau ini nyari karakter Cinanya ini daun. Jadi daging yang dibungkus daun, dumplingnya maksudnya dibungkus daun gitu ya. Jadi memang bacangnya ini saya sendiri, aku pernah makan belum ya lupa, tapi ini yang di barat ya, Jawa Barat, mungkin Jawa Baratan atau Jakarta yang sering makan bacang itu em, sesuatu yang dibungkus daun. Tapi mungkin karena lagi-lagi eh, keterbatasan ekonomi orang Indonesia zaman dulu, isinya mungkin tempe kali ada ya. Jadi nasi diisi tempe dibungkus daun kayak lemper gitu kali ya, jadinya nggak tahu aku. Itu lemper juga dari mana belum aku cari ya. Jadi bacang. Nah, apa bedanya dengan bakpao? Bakpao itu dari karakternya dia package, dikemas gitu ya. Jadi daging yang dikemas dengan tentu saja fluffy eksterior yang warna putih dan enak sekali. Nah, lagi-lagi kenapa bakpao isinya ada yang kacang hijau ya, jangan tanyakan ya. Ya, harusnya isinya apa? Harusnya isinya daging ya. Bakpao yang benar isinya daging ya, karena baknya itu adalah daging gitu ya. Enggak ya, tapi ya tak apa-apa. Bakpao isi kacang hijau juga sama enaknya. Udah lapar belum? Siang-siang makan, ngomongin makanan ya. Ya, dari mulai apa tadi? Bakmi, ada bakwannya, dikasih bakso, ada bacang, basically meat dumplings, ada bakpao ya. Udah lapar belum ya? Nah, dari penelusuran kata-kata itu, kita jadi menyadari bahwa memang benar kultur Indonesia itu, budaya Indonesia terlihat dari bahasanya itu adalah sebuah melting pot, percampuran antara berbagai kebudayaan terdahulu yang berlapis-lapis, sehingga ya
memunculkan identitas baru. Jadi kalau ngomong soal bahasa, yang kita pikir jadinya identitas ya, who we are. Kita dari mana, dan kalau ngerti asal katanya itu dari mana, kira-kira kalau pakai kata itu jadi lebih appropriate atau lebih pas lagi seperti apa gitu ya. Baik, mungkin itu aja untuk Petrikor kali ini. Sampai ketemu di Petrikor yang lain selanjutnya maksudnya ya. Bye.